Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Anang Mait yang masih istiqomah dan senantiasa saya berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita akan mempelajari tentang main, median, dan modus yang sebenarnya sudah dipelajari oleh anak-anakku sekalian ketika kalian SD, kemudian ketika kalian menginjak sekolah menengah pertama, itu pun juga dipelajari. Kemudian kita akan mempelajari kembali. Tapi sebelum kita mempelajarinya, maka Bapak akan coba menjelaskan apa sih fungsi dari median, modus, dan min dalam kehidupan sehari-hari agar lebih jelas lagi kenapa kita harus mempelajari itu dan pentingnya untuk apa. Oke. Yang paling utama akan Bapak jelaskan yaitu tentang median dulu. Median itu data tengah biasanya menyebutkannya atau nilai tengahnya. Nah, itu jadi konsep dasarnya karena ini adalah ukuran pemusatan data, jadi median di sini adalah nilai tengah di mana di sebelah kiri ada 50%-nya, sebelah kanannya ada 50%-nya lagi. Nah, penggunaannya biasanya menentukannya kalau untuk data tunggal yaitu ada menggunakan data ganjil ataupun data genap. Nah, itu pun kalian sudah mempelajarinya. Kemudian kita ke berikutnya adalah fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah memilih genre film yang sesuai. Misalkan anggap saja kita punya kasus di sini satu keluarga ingin menonton film di mana usia dari keluarga itu masing-masing ada 16, ada 6, 13, 15, 17 dan 60. Sementara kita tahu bahwa animasi itu untuk anak-anak, thriller untuk remaja. Nah, biopik biasanya disukai oleh dewasa tentang biografi itu ya. Nah, kalau kita menggunakan min, nah misal kalau itu biasanya kalau dalam kehidupan sehari-hari kan tidak langsung berpikir, oh kita pakai cara min kan nggak mungkin. Seandainya kalau kita menggunakan min, maka kalau kita hitung rata-ratanya adalah 22. Nah, dengan usia 22, maka yang memungkinkan filmnya adalah film biografi. Tapi kan mungkin dalam hal ini nanti yang akan hanya menikmati itu hanya satu orang, yaitu yang usia 60 tadi. Kan nggak mungkin. Nah, kalau kita menggunakan mediannya berarti kalau kita lihat ini, karena di sini adalah datanya ganjil ya, 1, 2, 3, 4, 5, maka median adalah data ketiga yaitu 15, sehingga kita bisa menggunakan median tersebut. Nah, kalau 15 itu berarti filmnya yang itu adalah film yang disukai oleh remaja yaitu thriller. Nah, kalau artinya akan lebih banyak yang menikmati. Jadi jadi yang dewasa bisa ikut nonton, yang anak-anak pun juga bisa ikut nonton, dan sebagian besar mereka menikmati, sebagian besar. Contoh kemudian lagi adalah kita pengelompokan data. Biasanya guru dalam mengelompokkan data, anggap saja datanya berupa tinggi badan. Nah, caranya mengelompokkannya bagaimana? Ya, kalau kita menggunakan median, maka kita akan lebih paham. Contohnya adalah data genap ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, data genap 6. Berarti kan untuk menghitung data genap di sini, nah berarti kan data ketiga dan data keempat ya, kalau 6 data ini dan 6 datum ya, berarti datum ke 3 dan datum ke 4. Kemudian kalau kita bagi 2 dapatnya 161. Jadi yang menjadi batasannya adalah median, sehingga kita bisa menentukan tinggi badan yang di bawah 161 ya, kita masukkan misalkan kelompok A. Kemudian tinggi badan yang di atas dari 161 kita masukkan kelompok B atau sebaliknya. Itu kan jadi jauh lebih mudah untuk menentukan pengelompokan. Nah, biasanya juga kita untuk menjelaskan tentang garis kemiskinan, misalkan suatu pendapatan. Nah, ada beberapa ada pendapatan 1 juta, 2 juta, 3 juta sampai dengan 10 juta. Kalau kita menggunakan rata-rata yaitu 4.200.000 untuk menetapkan garis kemiskinan, itu kurang relevan, tidak tepat. Jadi kita beralih ke gagasan lain yaitu menggunakan median.
Median dari data di atas itu adalah 3 juta. Ini karena data ganjil ya, 1, 2, 3, 4, 5. Data ganjil. Berarti datumnya adalah datum ke 3, yaitu 3 juta. Jadi eh, pendapatan yang di bawah dengan 3 juta, maka kita jelaskan itu adalah pendapatan dengan orang di bawah rata-rata. Nah, jadi kemungkinan besar adalah dia ada di bawah garis kemiskinan. Dengan demikian 3 juta dijelaskan sebagai batasan sebagai garis kemiskinan. Kemudian membeli properti. Nah, ini biasanya orang tua kalian ya. Properti misalkan ada 30 sampai dengan 95. Kalau kita menggunakan rata-rata 60 juta, dapatnya 60 juta kalau dihitung ya. Nah, kemudian coba kita hitung setelah diurutkan, dapat kita adalah mediannya adalah 40 juta. Nah, jadi faktor cenderung memilih rumahnya ya tentu kita akan menggunakan yang median yang di harga 40 juta. Semakin lebih murah, itu yang semakin kita jadikan sebagai memilih sebuah properti atau untuk yang diinvestasikan. Bisnis pun juga sama penggunaan median. Contoh sepatu, yaitu ada di suatu konter sepatu. Nah, displaynya harganya 120 sampai dengan 600 ribu ya, dari 120 ribu sampai dengan 600 ribu. Nah, kalau seandainya menggunakan rata-rata, maka harganya sekitaran 310, sedangkan kalau median 250. Nah, di sini Min tidak akan terlalu membantu karena orang akan cenderung membeli sepatu yang harganya 400 ribu ke atas. Tidak akan menemukan perbedaan harga baru, yaitu 310 tadi. Sedangkan kalau orang membeli sepatu senilai 120 ribu harus menunggu hingga dia mencapai harga rata-rata yaitu 310. Nah, di sisi lain kalau kita menggunakan median, nah kemungkinan semua pelanggan untuk mencapai harga yang moderat. Artinya dapat membeli dengan mudah, makanya bisnis akan berkembang dengan pesat. Jadi kalau kita menggunakan median tadi, jadi akan lebih relevan. Nah, jadi mau bentuknya online ataupun ketika kita belanja langsung, gitu ya. Untuk kegunaan modus, nah modus itu ada informasi penting dalam suatu variabel atau populasi acak. Contohnya dalam kehidupan sehari, misalkan guru untuk menilai atau mayoritas nilai ulangan mata pelajaran matematika nilainya berapa. Nah, itu kita menggunakan modus. Ya. Kemudian juga misalkan dalam penjualan. Nah, dalam misalkan di suatu daerah di mana kita berjualan tentang dekat kampus lah. Nah, kalau misalkan di sini harganya kisaran 35.000 sampai dengan 60.000 yang paling diminati, maka butik sekitar kamu cenderung akan menjual baju dengan kriteria tersebut. Nah, jadi cari yang sering terjual tuh yang mana. Nah, jadi kan kelihatan. Jadi modus itu kelihatan. Jadi kelebihan modus itu mudah ditemukan. Jadi mana yang lebih rutin terjual. Nah, jadi kelihatan modus itu. Nah, digunakan tuh sebagai skala pengukuran. Nah, jadi tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Kelemahannya, nah, kalau misalkan yang terjual ternyata sama, nah itu tidak kelihatan. Nah, itu kelengkapan. Jadi, tapi biasanya pedagang akan cenderung kalau dalam penjualan tuh lebih menggunakan modus dibandingkan yang lainnya. Nah, kalau yang terakhir adalah kegunaan min dan rata-rata. Nah, kegunaannya misalkan suatu pedagang bakso selama 1 minggu dia menjual bakso berapa banyak. Nah, setelah dihitung kemudian di rata-rata berarti dia akan bisa menentukan maka berapa sih jumlah bakso yang harus disediakan pada minggu berikutnya. Jadi itu adalah sebuah prediksinya dia. Paling tidak kalau seandainya berlebih pun akan digunakan untuk keesokan harinya dan sebagainya. Jadi itu adalah sebuah prediksi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya. Nah, oleh karena itu, kali ini anak-anakku, ini adalah permasalahan yang kalian hadapi kali ini, yaitu sebuah tabel distribusi frekuensi rompang, di mana kalian harus menentukan dulu tabel distribusinya secara lengkap dengan
berpikir tingkat tinggi kalian masing-masing dan caranya dengan kreativitas kalian. Mari masing-masing dari kalian, kemudian kreativitas kelompok untuk mencari nilai min, nilai median, dan nilai modus. Terima kasih. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya anak-anak.